Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Igun. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like and subscribe-nya ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang statistika bagian kedua, yaitu mengenai mengubah data ke diagram batang. Selamat menyaksikan. Masih ingatkah Teteh dengan statistika bagian 1? Tentu masih ingat ya. Kita lihat data berikut. Di sana ada nilai IPA kelas 4B. Kemarin Teteh belajar memasukkan data ke dalam tabel seperti ini ya. Nah, sekarang kita rubah data tersebut ke diagram batang. Nah, sebelum kita lanjut, Teteh lihat dulu diagram batangnya. Yang sebelah kiri ini adalah datanya dan yang sebelah kanan adalah diagram batangnya. Jadi, data yang di dalam tabel itu dirubah ke bentuk diagram batang agar terlihat perbedaannya. Diagram batang adalah suatu diagram yang menggunakan batang-batang persegi atau balok untuk menampilkan suatu data, yang mana persegi panjang itu mewakili frekuensi atau banyaknya siswa dari suatu nilai data. Nah, semakin besar frekuensinya, maka semakin tinggi pula persegi panjang yang mewakilinya. Sekarang kita coba praktikan ya. Kita lihat di sana ada nilai IPA kelas 4B yang nilainya 5, 6, 7, dan 8. Juga di sana ada frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya siswa. Total keseluruhan siswanya ada 30. Nah, sekarang kita rubah ke diagram batang ya. Nah, untuk membuat diagram batang, Teteh perlu membuat garis tegak lurus terlebih dahulu. Yaitu ada garis vertikal dan horizontal. Yang vertikal itu kita sebut dengan sumbu Y, sedangkan yang horizontal kita sebut dengan sumbu X. Nah, untuk yang sumbu Y ini diperuntukkan hanya untuk banyaknya siswa. Sedangkan yang sumbu X itu diperuntukkan untuk nilai tugas IPA. Jadi biar tidak tertukar, biasakan menulis banyaknya siswa itu di sumbu Y. Nah, sekarang kita masukkan data yang di dalam tabel ke diagram batang. Yang pertama kita masukkan yang frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya siswa. Karena di tabel itu paling besar angka 12, maka kita buat angka berurutan dari 0 sampai 12. Kita gunakan kelipatan 2 agar terlihat rapih dan berjarak. Juga masukkan nilai tugas IPA-nya. Karena hanya ada 4 macam, maka kita tulis berurutan yaitu dari 5, 6, 7, dan 8. Oke, sekarang kita buat isi diagramnya. Kita lihat lagi, yang nilai 5 itu ada 3 orang dan yang nilai 6 itu ada 10 orang. Kita gambarkan di diagram batangnya. Yang 5 itu 3 orang, berarti atas persegi panjangnya itu di tengah-tengah angka 2 dan 4. Sedangkan yang nilainya 6 berarti atas persegi panjangnya tepat di garis 10. Lanjut, yang nilainya 7 itu ada 12 orang dan yang nilainya 8 ada 5 orang. Kita gambarkan lagi ke diagram batangnya. Yang nilainya 7 berarti batang persegi panjang paling atasnya itu di garis 12, sedangkan yang nilainya 8 ada di tengah-tengah antara 4 dan 6. Karena yang nilai 8 itu ada 5 orang. Oke, sekarang Ibu akan memberikan contoh lain supaya Teteh lebih mengerti. Perhatikan data pada tabel berikut.
ada data berat badan dari setiap siswa. Nah, pertama kita buat garis tegak lurus, ada sumbu X dan sumbu Y. Ingat, sumbu Y itu tetap digunakan untuk banyaknya siswa. Lalu kita tuliskan juga angka-angka yang ada pada tabel. Nah, kita lihat lagi tabelnya. Ada yang berat badannya 34 kg itu sebanyak 5 siswa. Nah, kita gambarkan batang diagram pada angka 34 dan tingginya tepat pada angka 5. Lalu yang kedua ada 35 kg sebanyak 5 siswa. Berarti batang yang kedua di angka 35, sumbu X-nya dan sumbu Y-nya juga di angka 5. Lalu ada yang ketiga 36 kg itu sebanyak 4 siswa. Kita tuliskan kembali 36 pada sumbu X, lalu tingginya sejajar pada angka 4 di sumbu Y. Dan yang keempat ada 37 kg sebanyak 3 siswa. Pada sumbu X-nya 37, lalu sejajar pada angka 3 di sumbu Y. Dan terakhir itu ada 38 kg sebanyak 6 siswa. Nah, berarti kita gambarkan batang persegi panjang di angka 38 pada sumbu X dan tingginya tepat sejajar angka 6 pada sumbu Y. Baiklah, materi kali ini telah selesai. Sekarang giliran AATT yang berlatih. Berikut data olahraga kesukaan siswa kelas 4B. Buatlah diagram batangnya dan jawablah pertanyaannya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih telah memperhatikan sampai akhir video. Selamat belajar dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.